Mencarinya, bab 67. Suara tamparan membuat mereka berdua terpana. Yuki tidak berpikir bahwa kekuatannya begitu hebat. Ia begitu heran melihat telapak tangannya yang merah. Rehan menatapnya dengan tidak percaya. Dengan kemarahan dan luka di matanya, kelopak mata yang seperti haus darah dan menjadi merah dalam sekejap. Senyum licik Rehan mencubit leher kecilnya Yuki. Suaranya seperti iblis dari neraka. Yuki, siapa yang memberimu keberanian? Berani memperlakukan tuan emasmu seperti ini? Leher Yuki hampir tersedot olehnya. Kaki secara naluriah menendang ke arah Rehan. Pupil matanya makin memerah. Telapak tangan dilempar keras. Yuki ditampar di sofa oleh Rehan dan wajah kirinya tiba-tiba bengkak. Rasa sakit terbakar. Tetapi Yuki tidak mengatakan apa-apa, tidak meminta belas kasihan, dan tidak lagi mengelak. Seperti seorang kayu, sebuah boneka kain jatuh di sofa dan wajah putihnya yang acuh. Melihat sikap Yuki yang keras kepala, amarah Rehan bahkan lebih buruk. Melangkah ke depan, menarik rambut Yuki, menatap matanya, sambil berkata dengan acuh. Yuki, kamu tahu identitasmu kan? Wanita hamil. Cukup satu patah kata dariku. Anak di perutmu sebentar lagi akan segera mati. Yuki menggantungkan kepalanya dan mentertawakan dirinya sendiri. Ya, wanita yang berani melawan tuan emasnya. Yuki, apakah kamu tidak sadar? Rehan berjalan keluar dari pintu bangsal dengan penuh amarah. Terdengar suara keras dari pintu yang dibantingnya. Suara ini bersama dengan kata-kata Rehan seperti pisau tajam memasukkan hati Yuki ke dalam lubang besar. Yuki masih menahan postur tubuhnya ditampar oleh Rehan. Di sudut bibirnya ada senyum yang suram. Ya, dia pikir dia siapa? Hanya seorang simpanan dengan benih liar di perutnya. Seorang anak yang bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Hal apa yang dia miliki untuk marah dengan Rehan? Dia seharusnya menurut saja meminum semangkuk sup ayam yang membuatnya mual, dan harus melepas pakaiannya dan membiarkan Rehan melupakan penatnya. Bukankah itu hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang simpanan? Dia memang melalaikan tugasnya. Kacang merah di kolong dapur, karena bagian atas kantong plastik tidak tertutup rapat, dengan paksa dibuka. Kacang merah bundar tersebut berjatuhan ke bawah. Yuki perlahan berjongkok dan mengambil kacang yang jatuh ke bawah. 1, 2, 3, dan 4. Dia dengan sigap mengambil kacang merah itu. Tidak ada rasa sakit di hatinya. Air mata yang mengalir tidak terlihat ketika dia melihat keintiman Stephen dan Betty. Namun, poin ini membuat Yuki sendiri tidak sadar. Kacang merah, ya, dia ingin memasak bubur untuk seniornya tersebut. Bagaimana dia bisa melupakannya? Yuki menyeka air matanya dengan telapak tangannya, mengambil kacang dan mencucinya, dan memasukkan sedikit beras ketan ke dalam panci kecil. Yuki melakukan ini secara pelan-pelan, mencoba fokus pada kacang dan nasi. Aku tidak sedih, aku sangat tenang. Aku tidak sedih, aku sangat tenang. Yuki berulang kali melafalkan dua kata ini di dalam hatinya. Seolah-olah itu adalah mantra ajaib dan perasaan sakit hatinya tidak begitu kuat lagi. Yuki menyentuh perutnya yang sedikit besar dan berkata kepada bayi yang ada di perutnya. Sayang, ketika kakek selesai dari operasi dan pulih kembali, Ibu akan membawamu keluar dari sini.
Kita pergi dari sini dan pergi ke kota lain. Hidup bahagia. Hanya dalam setengah jam, panci bubur kacang merah yang lembut itu sudah matang. Dia harus akui bahwa Bibi Dewi memang orang yang berhati-hati. Meskipun dapurnya tidak besar, tapi semuanya sangat lengkap. Dan ada tempat bekal di lemari. Yuki memasukkan bubur itu ke dalam gelas termos dan mengencangkan tutupnya. Semuanya sudah siap. Yuki mulai khawatir, siapa yang akan mengirim bubur itu? Dia tidak ingin mengirimkannya sendiri. Stephen sudah punya tunangan dan dia tidak ingin mengganggu kebahagiaannya. Yuki memasak bubur ini semata-mata hanya berharap bahwa tubuh kakak seniornya itu akan segera membaik dan tidak ada arti lain lagi. Dia tahu bahwa dia dan seniornya tidak bisa kembali. Senior Stephen sudah memiliki Betty dan dia juga terpenjara oleh Rehan, menjadi wanita simpanan yang tidak bisa melihat cahaya lagi. Dia tidak memenuhi syarat dan tidak berhak untuk meminta apapun. Yuki memikirkannya dan memutuskan untuk pergi ke perawat untuk membantunya mengirim bubur itu. Dia menyusuri ruang koridor dari luar bangsal Stephen. Hati Yuki begitu deg-degan. Koridor sangat sepi dan tidak ada perawat yang lewat. Karena ini juga bangsal VIP. Dan seluruh area rawat inap sangatlah tenang. Kecuali pasien memanggil, barulah perawat akan datang. Sepertinya hal bodoh itu tidak bisa dilakukan sama sekali. Yuki mengurungkan hatinya dan kembali ke bangsalnya dan menekan bel panggilan. Ini benar-benar cara yang terbaik. Dia khawatir perawat akan mengatakan bubur Stephen adalah darinya. Dia tidak ingin Stephen tahu bahwa dia tinggal di bangsal yang sama. Perawat bergegas masuk. Nona Yuki, bagaimana keadaanmu? Apakah ada yang kamu butuhkan? Oh, aku baik-baik saja. Bisakah kamu membantuku mengirim mangkuk bubur ini ke bangsal 201? Seorang pria yang tinggal di sana adalah temanku. Oke, perawat mengambil bubur itu dan berjalan keluar pintu. Yuki berkata dengan suara meyakinkan. Jika dia bertanya, jangan katakan bahwa ini aku yang mengirimkannya. Perawat itu berbalik dengan heran dan bertanya. Jadi, jika dia bertanya, apa yang harus aku katakan? Kamu bilang saja, itu dari seseorang teman yang lama. Dia meninggalkan mangkuk bubur dan pergi. Mulut Yuki menunjukkan senyum kecil. Seorang teman lama. Terakhir kali dia diwawancarai di TV dan ditanya, mengapa dia menyumbangkan uang ke museum? Bukankah Stephen mengatakan itu? Teman lama. Yuki menyukai kata itu. Karena itu berisi duka yang mendalam dan kenangannya di tahun-tahun terakhir. Perawat itu mengangguk, berjalan cepat ke bangsal 201. Di bangsal 201, Betty sedang memotong buah dan memberikannya kepada Stephen. Makanan rumah sakitnya lezat, tetapi Stephen merasa asin dan berminyak. Betty menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Dipikir-pikir, dia di rumah juga adalah nyonya besar. Tapi setelah dia bertemu Stephen dan semuanya berubah untuk mengakomodasi dia. Betty sedang memotong apel. Memotongnya menjadi potongan-potongan kecil dan memotongnya dengan garpu perak kecil sambil memberi makan Stephen. Stephen mengangkat matanya dari buku di tangannya dan tersenyum lembut pada Betty. Wajah tampan. Meskipun pucat, masih tampan. Betty tiba-tiba merasa bahwa semuanya sepadan.
Pria muda yang tampan dan gagah seperti ini. Dia lebih banyak mengakomodasi dia, itu tidak masalah. Terdengar suara ketukan pintu dan Betty meletakkan piring dan garpu yang ada di tangannya untuk membuka pintu. Perawat menyerahkan mangkuk bubur kepada Betty dan berkata, "Ini bubur dari seorang wanita yang meminta saya untuk mengirimkannya kepada Tuan Stephen." Betty dengan hati-hati membuka mangkuk bubur dan melihatnya. Mata yang indah itu tiba-tiba melebar. Bubur kacang merah. Terlihat sangat enak. Perawat, siapa nama wanita itu? Perawat itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia hanya mengatakan bahwa dia adalah seorang teman lama dari Tuan Stephen. Dia meninggalkan mangkuk bubur dan pergi, kata perawat itu. Wajah sopan tersenyum lalu berbalik dan pergi. Stephen yang duduk di meja terkejut ketika mendengar kata-kata perawat. Tiba-tiba ia memiliki firasat yang kuat. Firasat semacam ini membuatnya mengguncang seluruh tangannya ketika ia mengambil mangkuk bubur di tangan Betty. Itu bubur kacang merah. Dia dan Yuki sama-sama orang kota A. Di kota asal mereka, orang-orang percaya tahayul bahwa bubur kacang merah menetralkan bakteri di dalam perut. Orang dengan masalah perut hanya perlu semangkuk bubur kacang merah untuk pulih. Bubur kacang merah itu terlihat enak. Mata Stephen tiba-tiba menjadi basah. Tangannya gemetar mengambil sendok kecil dan perlahan mencicipinya. Ya, inilah rasa dari kota asalnya. Yuki, ini pasti dari Yuki. Yuki pasti ada di sekitar sini. Stephen meletakkan mangkuk itu, bergegas berlari keluar. Belum sempat menjelaskan apapun kepada Betty, dia berlari ke koridor, mengejar perawat tadi. "Perawat, perawat!" dia berteriak. Yuki pasti tidak jauh dari sini. Mungkin perawat itu tahu di mana Yuki. Betty baru beraksi setelah 2 detik. "Stephen, kamu mau kemana?" Melihat Stephen yang penuh kesedihan yang berdiri di koridor yang kosong, Betty ada firasat buruk. "Stephen, siapa yang mengirim bubur itu? Teman lama itu siapa?" Wanita itu, hubungannya dengan Stephen pasti tidak biasa. Stephen sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Betty. Dalam pikirannya penuh dengan Yuki. Dia sudah menunggu selama 3 tahun. Dan wanita itu tiba-tiba muncul pada hari ini. 3 tahun yang lalu, dia kembali dari luar negeri, membawa hadiah untuk mencari Yuki. Tapi sudah tidak tahu kemana Yuki. Tetangganya hanya mengatakan bahwa ayahnya sudah bangkrut, keluarganya sudah pindah ke tempat lain. Tidak tahu kemana pindahnya. Stephen mencarinya di seluruh kota A. Tapi Yuki tetap tidak muncul. Betty berjalan ke depan Stephen, sedikit tidak senang. "Stephen, apa yang terjadi? Kenapa kau tidak peduli padaku?" Tapi pikiran Stephen sekarang sudah menjadi kacau. Apakah Yuki baik-baik saja? Kenapa dia tahu dia di rumah sakit? Kenapa mengirim bubur tapi tidak ingin bertemu dengannya? Dalam pikiran yang kacaunya hanya ada satu pikiran. Dia harus menemukan Yuki. Dia di kota C. Dengan cara apapun, dia akan menemukan Yuki. "Betty, tunggu sebentar. Aku ada urusan yang sangat penting." Stephen pun berlari ke kantor dekan. Rumah sakit ini adalah rumah sakit swasta paling top di kota C. Semua orang yang datang ke sini harus mendaftar. Kalau Yuki bukan sebagai pasien, jadi namanya akan ada di daftar pengunjung. Kalau dia pasien, namanya akan ada di daftar pasien. Yuki, kali ini kamu tidak bisa kabur lagi.